Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saya hadir kembali lewat Kultum Pak Penyuluh, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan uraian singkat tentang sholat gerhana. Jadi di dalam Islam ketika terjadi peristiwa gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan, namun yang sering terjadi adalah gerhana bulan, ya, maka hukumnya sunnah muakkadah, ya, kita disunahkan untuk melakukan sholat gerhana. Dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada zaman Rasulullah dulu pernah terjadi juga, ketika terjadi peristiwa gerhana itu ada mitos-mitos, ya. Salah satunya gerhana itu terjadi karena sebab kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang. Maka mitos itu kemudian diluruskan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika terjadi gerhana, Rasulullah mengatakan, ya, bahwasanya inna syamsa wal qamar, bahwa sesungguhnya matahari dan bulan itu layak syifani, keduanya mengalami gerhana. Itu tidaklah keduanya mengalami gerhana limauti ahadin, karena kematian seseorang, wala li hayatihi, atau karena kelahiran seseorang. Walakinnahuma, akan tapi terjadinya gerhana keduanya itu, ya, merupakan apa? Ayatu min ayatillah, merupakan ayat, ya, tanda, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'idha ra'aitumuhuma, maka jikalau kalian melihat keduanya terjadi gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, fasallu, maka sholatlah kalian. Nah, dari sinilah kemudian dituntunkan bagi kita untuk melaksanakan sholat gerhana, baik itu gerhana matahari atau yang sering disebut dengan kusuf, atau gerhana bulan yang sering disebut dengan khusuf, ya. Nah, kalau di tanah Jawa, ya, peristiwa gerhana matahari bulan ini juga ada mitos-mitos, ya, bahwasanya ketika terjadi gerhana bulan, maka bulan itu dimakan oleh raksasa. Kemudian masyarakat memukul kentongan agar raksasa itu melepaskan kembali bulan yang dia makan itu. Nah, ini mitos-mitos yang terjadi di masyarakat kita. Tapi di dalam agama kita yang dituntunkan adalah kita untuk melaksanakan sholat gerhana, juga bersedekah ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Kemudian bagaimana tata cara melaksanakan ibadah atau sholat gerhana ini? Sholat gerhana ini dilakukan 2 rakaat, ya, 2 rakaat, sebagaimana hadis dari Ibu Siti Aisyah yang menyampaikan bahwasanya ketika terjadi gerhana pada zaman Nabi, kemudian Nabi ini melakukan sholat, ya, beliau bertakbir, ya, melakukan sholat, kemudian beliau setelah membaca iftitah, membaca Al-Fatihah, membaca surat atau ayat yang panjang. Nah, mana beliau memanjangkan berdirinya pada waktu awal ini, terus beliau ruku. Setelah ruku beliau berdiri kembali, tetapi tidak
kemudian sujud, tapi beliau membaca Al-Fatihah kembali. Sehingga bisa dikatakan sholat gerhana ini dilakukan 2 rakaat tetapi dengan 4 kali rukuk, yaitu pada rakaat pertama itu 2 kali rukuk dan pada rakaat kedua 2 kali rukuk. Teknisnya ada tadi bahwasanya sholat seperti biasa, tapi ketika sudah rukuk yang pertama ini kemudian Nabi sami Allahu liman hamidah, tapi Nabi tidak melakukan sujud, tapi Nabi membaca Al-Fatihah dan membaca ayat atau surat. Baru kemudian rukuk lagi, iktidal, baru kemudian Nabi sujud. Nah, ini rakaat pertama. Rakaat kedua setelah berdiri, Nabi juga melakukan sebagaimana pada rakaat pertama, tetapi lebih pendek daripada rakaat pertama, ya. Nah, ini setelah selesai salam, kemudian dilakukanlah khutbah, ya, khutbah dari sholat gerhana ini. Nah, setelah khutbah, kemudian diakhiri dengan berdoa. Nah, setelah itu memang juga disunahkan kita untuk melaksanakan sedekah, infak, sedekah ketika terjadi gerhana itu. Nah, ini Ibu Bapak dan saudara sekalian, beberapa hal yang bisa saya sampaikan di urian singkat ini tentang masalah sholat gerhana. Jadi intinya sholat gerhana itu hukumnya adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Tata caranya yaitu rakaat pertama itu dengan 2 kali rukuk, rakaat kedua dengan 2 kali rukuk, dan disunahkan untuk melakukan khutbah setelah sholat gerhana itu. Demikian yang mungkin bisa mengingatkan kembali tentang bagaimana tata cara melaksanakan sholat gerhana. Ya, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.